Happy Sunday semuanya. Nah, teman-teman tahu nggak nih kenapa hari ini kita nih dress code-nya pakai seragam sekolah? Gak tahu gitu ngomong dong. Nah gitu. Nah, jadi tema kita hari ini kan melayani lebih sungguh. Aku mau kita semua menyadari kalau meskipun kita semua masih muda, tapi bukan berarti kita nggak bisa melayani Tuhan. Jadi meskipun kita masih muda tuh, Tuhan tetap kasih kita kesempatan berkali-kali yang dalam semua pelayanan gitu loh, sehingga kita harus pergunakan kesempatan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Terus aku mau ngajak teman-teman tuh yang masih di belakang duduknya buat maju ke depan gitu. Ayo dong maju. Itu tuh bagian sini nih. Ayo maju. Ayo dong maju. Baru dua orang doang tuh. Ini yang bagian sini dong maju. Ayo maju. Ayo greget. Ya itulah ya. Ya udahlah. Oke, teman-teman, mari kita mulai ibadah ini. Oh ya, aku juga mau itu ya, buat teman-teman, buat silent HP-nya masing-masing, biar kita buat fokus beribadah. Ya. Dan sekarang aku mau ngajak teman-teman buat bangkit berdiri dan mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Mari Masuk Gerbangnya. Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, tema kebaktian kita hari ini tuh melayani lebih sungguh. Nah, aku mau sharing sedikit nih sebelumnya. Jadi sebenarnya sepanjang aku pelayanan nih, sebenarnya aku masih sering kurang percaya diri gitu. Entah karena aku ngerasa kemampuan aku yang kurang atau kayak aku merasa kayak masih muda gitu. Nah,
Tapi itu aku sadar kalau Tuhan tuh sebenarnya tetap ngasih aku kesempatan berkali-kali buat pelayanan. Karena itu pula aku ingin dan rindu untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Karena Tuhan telah begitu baik kepada kita semua, dan karena Ia telah memberikan segala kebaikannya yang melimpah dalam hidup kita, mari kita angkat pujian dengan penyanyi haleluya. Teman-teman, aku mau ngajak kita buat tundukin kepala dan mengambil sikap doa kita masing-masing, karena kita akan memasuki sesi pengakuan dosa. Aku mau ngajak teman-teman buat merenungkan apa aja yang udah kita lakuin selama seminggu ini, ataupun dari bulan-bulan kemarin. Aku yakin ini pasti bukan hal yang mudah buat kita. Ada suka dan duka yang kita rasakan selama ini. Ditambah lagi dengan situasi pandemi yang belum selesai. Dan hal lain yang kadang memikir kita kalau Tuhan itu jauh dari kita. Tapi teman-teman itu tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dan akan selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi yang kita alami. Pasti ada Tuhan di samping kita. Kita mau sama-sama akui setiap dosa kita yang mungkin kita ngerasa Tuhan gak ada dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita sambil singer boleh menyanyikan lagu Nan di Bukit yang Jauh.
Aku mau ajak teman-teman buat menyanyikan lagu ini untuk bait yang kedua. Meski salib itu dicela, dicerca, bagimu tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu aku teguh, tak mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, tak mahkota kelak milikku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih tempat kami sudah mengakui dosa kita. Tuhan, ampunilah kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tuhan, turunnya kami ke jalan yang benar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, aku mau ngajak kita buat bangkit berdiri. Mari kita bacakan berita anugerah kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu yang sesat seperti domba, Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena itu untuk menyampaikan rasa sukacita kita, mari kita sapa teman-teman di kanan kiri kita sampai kayak gini. Sambil menyanyikan lagu Salam Damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih
Teman-teman, bentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Denisa. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Lord Let My Heart Be Good Soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Dipersilakan kepada Kak Denisa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapak, terima kasih kalau setiap hari-hari yang kami jalani, kami tahu bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih kalau hari-hari yang kami jalani menolong kami untuk boleh melihat betapa baiknya Engkau, betapa Engkau terus senantiasa menunjukkan diri-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kalau pada hari ini, hari Minggu pagi ini kami boleh datang bersekutu dengan bersama teman-teman kami, saudara seiman kami tahu itu pun anugerah-Mu. Kalau kami boleh sehat, kami boleh berdiri pada hari ini, kami boleh hidup, kami tahu itu semua berkat Tuhan. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengar sabda-Mu. Tuhan, bukakan hati pikiran kami untuk mendengar apa yang Tuhan ingin kami dengar. Tuhan, yang gerakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sertai waktu pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Shalom. Salam kenal ya, nama saya Denisa, nama lengkap saya Denisa Chris Vetson. Saya bukan orang barat tapi memang demikianlah nama saya. Ya, jadi ini pertama kalinya saya menyampaikan firman buat teman-teman di tempat ini. Salam kenal buat kita semua. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah melayani lebih sungguh. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana sih melayani itu. Sikap-sikap seperti apa sih yang harus kita miliki di dalam kita melayani Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab kita, buku panduan kita sebagai orang Kristen, sepanjang Alkitab ini tuh ada tema-tema tertentu yang terus-menerus muncul. Kalau teman-teman perhatikan satu kisah dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada tema-tema utama yang terus-menerus dibahas. Dan salah satu tema yang dibahas di dalam sepanjang Alkitab itu adalah tema pelayanan, teman-teman. Menariknya itu, ya kita lihat ya dari ketika Allah menciptakan manusia. Di sana pun sebenarnya tema pelayanan itu ada, teman-teman. Bagaimana tema pelayanan itu muncul ketika Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan dunia, yang Allah lakukan itu bukan langsung menciptakan manusia loh teman-teman. Apa yang Allah lakukan? Allah mempersiapkan dunia ini. Langit, bumi, segala isinya, tumbuhan, hewan, ternak, semuanya Allah ciptakan dulu. Lalu yang terakhir Allah ciptakan manusia. Kenapa demikian teman-teman? Tuhan siapin semuanya supaya manusia bisa nyaman hidup di dunia ini.
Nah, di saat itu kita melihat Tuhan sedang melayani manusia sebenarnya. Ya, Tuhan siapkan semuanya agar manusia nyaman, bisa menikmati hidup di dunia ini dengan damai, dengan indah. Nah, teman-teman, lalu setelah manusia diciptakan, manusia menjalani hidup di Taman Eden, apakah berhenti sampai di situ? Oh tidak, manusia berdosa. Seperti yang kita tahu ya, manusia jatuh dalam dosa, lalu membuat Tuhan dan manusia itu terpisah. Hubungan manusia dan Tuhan itu akhirnya terpisah, dan di situ Tuhan kembali melayani manusia dengan apa? Membuatkan pakaian buat manusia yang sudah malu. Membuatkan pakaian, Tuhan melayani lagi manusia. Lalu selanjutnya singkat dari kisah penciptaan kita masuk ke Keluaran, itu berbicara tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu pun ada tema pelayanan di sana. Bangsa Israel ngapain mereka? Mereka melayani Mesir. Mereka dibudak, ya. Budak itu ya memang pelayan itu, kata melayani, pelayan itu memang mirip dengan budak begitu loh. Kasarnya itu ya budak begitu loh. Bukan mirip sih, memang benar seperti itu ya. Kasarnya melayani itu ya seperti seorang budak. Artinya apa? Ketika kita melayani itu ya kita harus memperhatikan orang yang dilayani. Bagaimana kepuasan orang yang dilayani. Bangsa Israel melayani Mesir supaya bangsa Mesir terpuaskan begitu. Nah, hari ini kita mau melihat tentang tema pelayanan ini. Dari beberapa tokoh yang melayani Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari Musa dulu ya. Nah, teman-teman, Musa ketika Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Apakah Musa langsung say, yes Tuhan, siap Tuhan? Enggak ya, yuk kita buka Alkitab kita yuk. Keluaran pasal 3. Teman-teman kalau bawa Alkitabnya jangan ditutup dulu karena kita akan cukup bolak-balik. Ya enggak bolak-balik sih, kita akan ikutin ceritanya Musa hari ini. Keluaran pasal 3 ayat 11. Teman-teman, waktu Tuhan panggil Musa untuk melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa nggak langsung bilang, yes God, this is me. Ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Kayak Yesaya ya, kalau Yesaya ngomongnya, ya Tuhan ini aku, pakailah aku. Tapi Musa nggak demikian teman-teman. Musa ngomong apa? Keluaran pasal 3 ayat 11, Musa ngomong bahwa siapakah aku ini? Boleh di next 2 kali. Ikutin aja ya, next lagi sekali. Ya. Nah, Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa di dalam bagian ini dia merendahkan dirinya. Siapakah aku ini? Tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya ada sedikit penolakan. Ada perasaan tidak percaya diri. Gue mana bisa sih? Siapa sih gue? Gitu loh ya. Siapa sih aku bisa hadap Firaun bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini satu perkara yang besar. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Itu yang Musa lakukan. Apakah cukup sekali Musa itu? Jadi itu adalah setelah Tuhan menampakkan diri kepada Musa, lalu menyatakan kepada Musa tentang apa yang Tuhan ingin Musa lakukan. Lalu Musa tolak. Apakah penolakan Musa berhenti sampai di situ? Oh tidak. Kita lanjut lagi. Tuhan kasih berita anugerah begitu ya buat Musa. Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu dan sebagainya. Ayat 12 itu. Tapi ayat 13 Musa ngomong lagi. Boleh di next? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Kembali meragukan diri ini diungkapkan oleh Musa.
Apakah berhenti sampai di situ? Ya selanjutnya Tuhan jelaskan panjang lebar kepada Musa tentang berita anugerah. Tuhan, aku akan menyertaimu. Tuhan yakinkan Musa, aku akan menyertai kamu, aku akan menyertai kamu. Tapi kembali lagi, pasal 4 ayat 1. Musa ngomong, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Kembali keraguan itu muncul. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak, teman-teman, lanjut lagi. Ayat 10, pasal 4 ayat 10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sekarang engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lagi keraguan terhadap dirinya diungkapkan. Pada Tuhan ngomong, aku akan tolong kamu, akan berikan aku yang akan menyertai kamu, begitulah. Tapi dia ngomong lagi ayat 13. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuhan jangan gue dah, yang lain aja dah. Jangan gue dah. Gue gak bisa. Udah yang lain aja. Familiar gak dengan perkataan ini? Aku gak bisa nih, yang lain aja Ci. Kok aku gak bisa kok, yang lain aja kok. Ayo ngaku siapa yang pernah jawab begitu waktu diajak pelayanan. Di bawah aja ya, nunduk tangannya ya. Nah teman-teman, kadang-kadang kita punya sikap seperti Musa. Kita enggan untuk melayani karena kita ngerasa nggak cukup baik. Kita ngerasa kita nggak cukup sempurna. Hello. Siapa sih kesempurnaan itu? Siapa yang bisa melayani dengan sempurna? Cuman Tuhan Yesus yang bisa melayani dengan sempurna. Kalau kamu memandang kesempurnaan itu dari orang-orang yang melayani di depan, itu cuman manusia guys. Teman-teman, yang di depan yang kamu lihat melayani tadi worship leader, singer, pelayan musik melayani dengan baik. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih sudah melayani dengan baik. Nah teman-teman, mereka cuma manusia. Mereka orang-orang yang Tuhan kasih talenta, kasih karunia untuk melayani Tuhan. Melayani kita semua. Nah teman-teman, kesempurnaan bukan milik mereka. Kalau ada orang-orang yang kamu lihat, kamu pandang sebagai figur karena dia melayani dengan baik, dia keren, main musiknya jago, wah sampai sangat menikmati musik begitu ya. Kesempurnaan bukan milik dia. Kalau kamu melihat dia sempurna, dalam sekejap kalau Tuhan gak mau pakai lagi, Tuhan bisa buat itu. Kamu dari kecil jago main piano sampai melayani, tapi kalau Tuhan pengen, oke, kamu selesai sudah. Who knows apa yang akan terjadi? Misalnya tangannya kecelakaan, harus diamputasi. Ini ekstrim ya, ini ekstrim. Tapi itu bisa terjadi dalam sekejap kalau Tuhan mau. Nah teman-teman, Musa setelah dia nolak Tuhan berkali-kali, mungkin percakapan Musa dengan Tuhan sebelumnya ada lagi ya. Tapi yang aku coba take note ini lima hal ini. Musa tolak. Tuhan marah nggak? Kesel nggak kalau dibegituin? Akhirnya Tuhan murka juga, Tuhan marah sama Musa. Udah dibilang gue akan tolong kamu, Tuhan akan sertai kamu, aku Allahmu, aku yang akan menyertai kamu, aku yang akan menanamkan kata-kataku di bibir kamu. Kamu gak perlu takut, tapi tetap aja dia bolak-balik mengatakan begitu. Nah teman-teman, di dalam ketika ada yang mengajak kita pelayanan, mungkin Cici Koko atau mentor-mentor kita ajak kita pelayanan. Kata yang paling sering kita ucapkan untuk menolak halus itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada satu kalimat yang sering diucapkan kalau misalnya nih diajak pelayanan nih ya, si A nih diajak pelayanan. Tapi masih mau pikir-pikir dulu, bahasa rohaninya apa tuh? Nanti ya Ci, kok aku gumulkan dulu. Bener? Biasa suka ngomong gitu ya, aku gumulkan dulu.
Numpang tanya benar-benar digumulin enggak? Atau cuma sebagai bahasa rohani untuk menolak pelayanan itu? Cici Koko ngelihat nih kamu kayak punya talenta nih, punya bakat nih. Dia mau ngajak, yuk layanin Tuhan yuk. Nanti deh kok, Ci, aku gumulin dulu. Terlepas dari apapun alasannya ya. Seringkali jawaban itu yang kita ucapkan. Nah, itu pun yang Musa lakukan. Dia ngomong lagi. Dan akhirnya Tuhan marah teman-teman. Ayat 14, nggak ada di slide ya, 4 ayat 14 aku bacain buat kita. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Oh, ternyata ini masalahnya Musa teman-teman. Dia punya koko. Nama kokonya siapa? Harun. Nah, ternyata si Harun ini jago ngomong. Sebagai adik, sebagai titi, dia ngelihat kokonya jago ngomong, tentu dia ada perasaan minder. Aku gak jago ngomong, koko aku tuh lebih jago ngomong. Tapi Tuhan pakai aku. Enggak, maksudnya Musa ngomong, pakailah orang lain itu, kiranya siapa yang patut yang Tuhan pakai gitu loh. Ternyata dia menolak itu karena di sini. Tapi Tuhan ngomong sama Musa, Musa bukan Harun yang aku mau pakai. Tapi Harun akan mendampingimu. Harun yang akan tolong kamu untuk melayani. Apakah di situ Musa langsung yes I do. Ya Tuhan utus aku. Oh tidak teman-teman, capek ya. Capek ya ngajak orang pelayanan, orang kayak begini pelayanan tuh capek sekali teman-teman. Tapi Tuhan gak patah semangat. Di pasal 5 ayat 22. Ya, ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, ini setelah Musa ketemu Firaun, dia galau lagi, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Balik lagi ya, keraguan terhadap dirinya muncul lagi. Dan satu lagi yang aku ingin kita perhatikan di ayat 11. Orang-orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ternyata keminderannya Musa itu terus-menerus ada di dalam hatinya dan belum beres ketika dia melayani Tuhan. Mungkin dia perlu dikonseling ya. Nah teman-teman, Musa terus-menerus bergumul dengan keterbatasan bicara dia untuk melayani Tuhan. Orang Israel aja gak mau denger aku. Dia berantem sama orang Israel gara-gara dia pukul orang Israel, dia pukul bangsa Mesir untuk bela orang Israel begitu. Nah, bolak-balik Musa menolak Tuhan karena dia merasa dia tidak cukup cakap, tidak cukup baik dalam melayani. Nah, teman-teman, ya selanjutnya Tuhan tunjukkan tulah demi tulah kepada bangsa Mesir. Dan sebelumnya Tuhan juga lewat Musa nunjukin bahwa tongkat bisa berubah menjadi ular. Teman-teman sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, tulah dan mukjizat tongkat menjadi ular itu sebenarnya itu bukan cuman ditunjukkan untuk Firaun. Tapi sebenarnya ditunjukkan juga untuk Musa teman-teman. Kenapa? Untuk meyakinkan Musa, akulah Tuhan Allahmu yang akan membawa engkau keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, aku adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut. Kamu menyembah kepada Allah yang benar, gak perlu khawatir, aku akan sertai kamu. Tuhan tunjukkan, kadang manusia begitu suka minta tanda sama Tuhan. Tuhan kasih tanda demi tanda, mukjizat demi mukjizat, tulah demi tulah. Supaya apa? Supaya manusia percaya kepadanya. Supaya manusia bisa datang kepada dia. Nah sampai di sini ya cerita tentang Musa. Kita mau lanjut, kalau kayak mesin waktu kita mau ke Yunus teman-teman. Satu kisah yang juga sangat
kita kenal. Siapakah Yunus itu? Siapakah Yunus itu? Ayo pop quiz Alkitab. Siapa Yunus? Seseorang yang Tuhan panggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus. Lalu apa yang terjadi? Dia dimakan sama ikan paus atau besar? Ikan besar ya, bukan ikan paus. Ingat ya, ikan besar. Memang ikan paus itu besar, tapi Alkitab gak ngomong ikan paus, tapi dimakan sama ikan besar. Lalu berapa hari kemudian? 2 apa 3? 2 apa 3? Ayo, mulai ragu. 2 apa 3? 3 ya. 3 hari kemudian Yunus dimuntahkan sama ikan besar ini. Lalu akhirnya dia bertobat dan dia pergi ke Niniwe. Teman-teman, apa sih masalah Yunus sebenarnya? Yunus bukan nolak pelayanan loh teman-teman. Benar gak? Yunus gak tolak pelayanan, Yunus gak bilang aku gak mau pelayanan. Dia pergi kok, dia pergi melayani Tuhan. Tapi masalahnya Yunus pergi ke tempat yang bukan maunya Tuhan. Itu aja masalahnya di Yunus. Yunus gak pengen, Yunus mau pelayanan, aku mau melayani Tuhan. Tapi Yunus gak mau melayani di tempat yang Tuhan suruh. Dia mau melayani di tempat yang dia mau. Lihat ya, beda ya. Sikapnya Musa sama Yunus ini beda loh. Kalau Musa tadi itu gak mau karena ngerasa not capable, I'm not good enough. Nah, tapi si Yunus dia bukan yang nggak mau pergi pelayanan, tapi dia pergi pelayanan, tapi dia nggak mau pergi ke tempat yang Tuhan tunjuk. Cuman itu doang. Dia melarikan diri dari Tuhan, dan mungkin ketika dia melarikan diri dari Tuhan, dia malu datang kepada Tuhan, malu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi dia tetap menjalankan pelayanan itu dengan hati yang mantap. Dia mau pergi ke Tarsis untuk melayani. Nah teman-teman, dalam pelayanan Yunus kita melihat bahwa pelayanan itu sebenarnya milik Tuhan. Benar gak? Pelayanan itu milik Tuhan. Kita tuh gak punya hak apa-apa. Kita tuh cuman alat yang dipakai untuk melayani. Cuman itu doang, sesimpel itu. Dan Tuhan ingin kita punya kerendahan hati untuk datang cari tahu Tuhan maunya apa sih. Kita hanya perlu tunduk untuk dengar Tuhan maunya apa yang kita lakukan. Kita gak punya hak apa-apa untuk mengklaim sesuatu. Tuhan, aku udah pelayanan di gereja nih, sekian tahun aku jadi WL, sekian tahun aku jadi pianis. Harusnya Tuhan kasih aku hidup yang nyaman dong. Harusnya Tuhan kasih aku berkat yang baik dong. Tuhan kasih aku kepintaran dong. Aku juara 1 terus dong di sekolah. Hello, kita gak punya hak apa-apa untuk tuntut apapun sama Tuhan. Ingat ya, kita gak punya hak apa-apa untuk tuntut apapun sama Tuhan setelah pelayanan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena pelayanan itu milik Tuhan. Kita punya tugas cuman tunduk sama panggilan Tuhan. Nah teman-teman, balik lagi ke Musa sedikit ya. Setelah Musa menolak Tuhan, ya akhirnya dia dengan sedikit terpaksa dia lakukan pelayanan sampai ya dia ngelihat bagaimana Tuhan menunjukkan diri, dan akhirnya Musa kerjakan semua perintah Tuhan dengan baik. Pelayanan Musa sukses gak teman-teman? Sukses gak pelayanan Musa? Siapa yang bilang sukses? Jangan malu-malu, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yuk. Ayo gentleman, tadi ada suara kok yang bilang sukses. Oke, yang bilang tidak sukses. Halo, yang lain yang tidak angkat tangan, coba angkat tangan. Ya teman-teman, bisa dibilang sukses, bisa dibilang gak sukses. Begini, tujuan akhir dari Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu apa sih? Tanah Kanaan. Akhirnya Musa masuk gak ke tanah Kanaan? Enggak. Musa gak masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya menggiring bangsa Israel keluar dari Mesir
untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi dia cuma muter-muter aja di situ. Di mata manusia sukses gak Musa? Sukses gak? Hello? Hello? Anybody here? Sukses gak Musa? Di mata manusia? Menurut pandangan manusia? Enggak. Kenapa enggak? Karena enggak berhasil. Tujuan akhirnya tuh enggak dapet. Tanah Kanaannya itu enggak dapet. Tapi teman-teman ternyata ya memang Tuhan cuma mau pakai Musa sampai di situ. Tuhan mau Musa menabur supaya ada orang lain yang tuai. Siapa yang tuai? Suksesornya Yosua yang tuai. Yosua yang giring bangsa Israel masuk ke tanah Mesir. Nah teman-teman, kadang-kadang dalam pelayanan kita itu nggak bisa ngelihat kesuksesan yang sesuai buat mata kita. Yang sesuai buat yang kita pikir itu adalah kesuksesan. Mungkin bagian kita cuma tabur. Ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan, lalu keluarganya terus-menerus mencoba mengabarkan firman Tuhan. Mungkin sampai orang yang mengabarkan firman Tuhan ini meninggal pun si orang yang dikabarkan tetap nggak percaya Tuhan. Tapi ternyata ada yang tabur. Setelah dia meninggal, setelah orang yang mengabarkan Injil ini meninggal, ternyata dia percaya Tuhan. Tapi yang dituai, yang bawa dia percaya Tuhan itu adalah orang lain. Nah kadang-kadang pelayanan itu seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa ngelihat dan nggak perlu ngelihat penuaiannya. Tapi Tuhan mau kita taat, kita senantiasa menabur. Kerjakan pelayanan dengan tunduk akan Tuhan. Kerjakan pelayanan dengan taat akan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau. Teman-teman mengertilah bagaimana sikap kita menentukan arah keberhasilan pelayanan kita. Ketaatan kepada Tuhan, sikap taat kepada Tuhan, itu yang akan mendatangkan keberhasilan dalam pelayanan kita. Itu yang akan menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan mau kita kerjakan pelayanan ini. Nah teman-teman, sehingga berbicara tentang pelayanan, siapa sih yang bisa kita lihat? Tadi ya orang-orang yang di depan yang kita rasa sempurna, mereka cuma manusia. Balik lagi, kalau kita mau belajar tentang pelayanan, kita lihat sama Tuhan Yesus, kita belajar sama Tuhan Yesus. Boleh balik ke slide nomor 2 kali ya. Nah teman-teman slide nomor 2 aku ingin bacakan untuk kalian, untuk kita semua. Markus pasal 9, yes. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 35. Ini kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Teman-teman murid-murid Tuhan Yesus yang look up unto Jesus, yang mereka belajar langsung sama Tuhan Yesus pun mereka gagal loh. Kita lihat ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Inilah the heart of service, the heart of serving yang Tuhan ingin kita miliki. Kalau kita mau jadi besar, kalau kita mau jadi sukses, kalau kita mau berhasil, rendahkanlah dirimu. Menjadi yang terakhir, melayani. Itu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah teman-teman, dalam melayani Tuhan ada 3 masalah yang masalah keakuan ya, masalah keakuan yang harus menerus kita gumulkan. Boleh slide yang akhir mungkin ya, yang terakhir kalau nggak salah, yes this one. The me problems. Yang pertama, aku mau kemana? Aku tujuannya kemana? Aku mau melakukan apa? Aku mau kemana? Aku mau, apa tujuannya? Apa passion kamu? Apa titik akhir yang ingin kamu tuju? Pikirkan itu. Nah, di dalam perjalanannya menuju ke sana, bagaimana kita mencapai ke sana? Aku mau melakukan apa? Nah, untuk kita menuju ke situ, apa yang kita mau
yang akan kita kerjakan. Nah teman-teman, di dalam pergumulan kamu, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu masih muda, begitu banyak, begitu panjang perjalanan hidup kamu. Pikirkan passion kamu. Pikirkan apa yang menjadi beban kamu, apa yang menjadi kerinduan kamu. Teman-teman, kalau kamu diajak melayani Tuhan, jangan langsung say no atau jangan langsung say yes. Gumulin, but mean it. Benar-benar gumulin, jangan cuman aku gumulin dulu ya, cuman sebagai penghindar ajakan pelayanan itu, begitu ya. Mean it, really mean it. Benar-benar gumulkan, doakan. Tuhan, ini bukan yang Tuhan mau. Ada panggilan pelayanan, pikirkan, ini bukan yang Tuhan mau. Teman-teman berbicara tentang tema ini, melayani lebih sungguh. Saya ingin menceritakan kisah dari 2 orang teman saya sebagai penutup ya. Kisah dari 2 orang teman saya yang ini saya saksikan sendiri ketika saya masih remaja ya, seumuran kamu di dalam pelayanan. Ada seorang teman saya, kita sebut saja Bunga ya, kita sebut saja namanya Bunga. Bunga Melati deh, Bunga Melati ya. Nah, si Bunga Melati ini dari dia kecil dia sudah les piano, teman-teman. Dia main pianonya itu jago banget. Kalau kamu tunjukin partitur, entah dari mana gitu ya, kamu kasihin partitur ke dia, dia bisa langsung tangannya menari dengan begitu lincah untuk memainkan si partitur itu. Jago banget, pokoknya best lah begitu loh, jago banget. Nah tapi ada satu masalah dari si Bunga ini teman-teman, Bunga Melati ini. Nah masalahnya Bunga Melati ini adalah dia cukup sombong. Dia cukup gak mau dengar, dia ngerasa lebih jago main piano dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi kami dulu waktu pelayanan itu kami ada tim musik namanya, ada 3 tim. Jadi ya udah 3 tim ini puter-puter aja, minggu ini tim 1, minggu selanjutnya tim 2 dan selanjutnya tim 3 begitu. Nah jadi setiap tim ini pasti ada pianis, ada keyboardis, ada gitaris sama drummer begitu. Nah jadi ya udah putar-putar. Nah dia ngerasa dibandingkan 2 temen pianis lainnya dia lebih jago dan emang bener dia jago. Tapi sikap dia merasa bahwa dia lebih jago itu yang masalah. Jadi dia sering gak mau dengar. Jadi di dalam pelatihan musik kita punya music director. Ya, music director yang bantuin kita arrangement. Ini siapa yang masuk duluan, begitulah ya. Nah, jadi music director ini yang akan bantu kita untuk guide bagaimana alurnya lagu dimainkan. Nah, dia nggak mau dengar si music director. Dia akan ngerasa dia lebih jago daripada si music director karena music director ini autodidak. Dia nggak punya belajar resmi ya, misalnya yang belajar musik di sekolah begitu loh, nggak disekolahin musik lah istilahnya begitu ya. Tapi dia autodidak begitu loh. Nah, sekian waktu berjalan ternyata pelayanannya tidak berlangsung lama teman-teman. Dia cuma pelayanan mungkin 1 tahun, habis itu dia mundur dari pelayanan. Kenapa? Kecewa. Kecewa pada apa? Banyak hal. Kecewa sama orang-orangnya, kecewa dengan sistem dan segalanya begitu loh. Nah, lihat tuh. Ketika keakuan ini tidak dimenangkan, ketika keakuan ini menjadi prioritas dari segalanya, maka kekecewaan itu sangat mungkin terjadi. Dibandingkan si B, Bunga Mawar. Ya. Bagaimana dengan si Bunga Mawar? Ini teman aku juga yang pianis. Nah, si Bunga Mawar teman-teman dia gak punya basic sekolah musik sama sekali. Dia gak pernah les, gak pernah belajar musik sama sekali. Satu kali ada kebutuhan pemusik di komisi remaja kami dan diumumkanlah teman-teman yang mau melayani sebagai pianis welcome. Kalau kamu gak punya skill, gak bisa main musik pun welcome, nanti diajarin asal mau, asal punya hati. Wah indah ya, janji itu indah. Dan iya benar-benar indah, dilatih. Akhirnya Bunga Mawar dan beberapa teman lain mendaftar. Nah Bunga Mawar dan beberapa teman lain yang mendaftar ini
dilatih sama-sama, tapi ternyata bunga mawar yang outstanding. Outstanding maksudnya dia menonjol lebih cepat, pinternya lebih cepat gitu loh. Ini orang nggak pernah belajar musik, do re mi fa sol la si do itu pun baru belajar hari ini. Dia udah waktu itu mungkin SMA, SMP SMA, begitulah, sekitar SMP SMA. Tapi dalam berapa bulan, mungkin maksimal cuma 6 bulan, dia sudah pelayanan teman-teman. Dia sudah pelayanan di ibadah komisi remaja. Dia nggak bisa apa-apa. Kenapa bisa tiba-tiba? Yang bisa main piano boleh? Aku mau lihat ada berapa orang. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu pelayanan atau nggak pelayanan pun boleh? Angkat tangannya. Pengurus catat ya, yang belum pelayanan nanti di nggak bercanda. Nah, aku tanya deh yang tadi main piano susah nggak? Susah. Main piano susah ya, nggak semudah dilihat begitu ya. Kalau kita ngelihatnya keren gitu ya. Wah, perjalanannya susah. Belajar do re mi fa sol la si do, belum lagi tangga nada C sama dengan do, D sama dengan do dan sebagainya. Saya belajar piano saja menyerah. Teman-teman nggak mudah belajar piano, tapi si Bunga, siapa namanya tadi, Melati ya? Mawar. ngelatih, kamu masih ini nggak, masih fokus nggak? Si Mawar cuman berapa bulan latihan dia udah, ya memang nggak sejago si Melati ya, tapi dia at least bisa mengiringi ibadah dengan baik. Kita dulu ibadah remaja itu kita satu kali ibadah itu ada 7 atau 8 lagu teman-teman, lumayan banyak. Nah jadi mungkin ketika pertama kali dia debut pertama kali ya, pelayanan hari pertama dia itu dari 7 lagu mungkin 6-nya ada salah-salah. Ya it's okay, namanya itu pertama kali kamu kerjakan pelayanan. Yang penting kamu punya hati yang rendah hati, mau taat sama Tuhan, mau dengar panggilan Tuhan. Kamu kerjakan pelayanan, Tuhan akan kasih karunia itu. Itu yang ingin saya katakan teman-teman. Teman-teman, pelayanan itu bukan soal kemampuan kamu. Pelayanan itu bukan soal kamu bisa atau enggak. Pelayanan itu bukan tentang seberapa hebat diri kita. Tapi pelayanan itu tentang Tuhan. Tuhan yang mau pakai kita. Siapa Tuhan yang mau kasih kita karunia itu? Si Mawar bisa Tuhan kasih karunia dari yang nol, gak bisa sama sekali. Tuhan kasih karunia. Sampai sekarang dia masih melayani di gereja teman-teman. Luar biasa ya, sampai sekarang dia masih jadi pianis di gereja. Sedangkan si Melati udah gak ada kabar, gak tahu sekarang dia, saya udah lost contact, emang udah gak pernah ketemu karena dia gak ada di gereja lagi. Dia gak lagi melayani Tuhan, mungkin dia jadi guru musik dan sebagainya, tapi talenta yang bakat saya bilang ya, bakat yang dia miliki tidak dipakai, diolah menjadi talenta dan karunia untuk melayani Tuhan. That's the problem. Jadi teman-teman, kalau Tuhan panggil kamu, gumulin sungguh-sungguh. Sikap hati kita taat, ketaatan kepada Tuhan yang akan mendatangkan keberhasilan pelayanan kita. Gumulkan ini sungguh-sungguh. Kalau ada tawaran pelayanan, pikirkan baik-baik. Kalau kamu gak ada tawaran pelayanan pun, tapi di dalam hati kamu, aku rindu melayani. Tuhan, aku rindu melayani. Gumulkan itu, doakan sama Tuhan. Datangi penatua kamu, datangi mentor kamu, datangi pembina kamu, bilang, Cik kok saya mau melayani nih, tapi saya gak bisa apa-apa. Diskusikan, kamu bisa kerjakan dari apa. Mungkin untuk berdiri di depan, percayalah gak mudah untuk bisa berdiri di depan teman-teman. Saya pertama kali khotbah gemetar, baju basah semua teman-teman. Gak semudah itu. Ya Bang Wil ya, bener ya. Gak semudah itu teman-teman. Teman-teman yang tadi jadi WL, untuk bisa berdiri di sini pun mereka gak mudah buat mereka. Mereka harus mempersiapkan diri. Tadi saya lihat mereka baca ya, bikin narasi begitu ya, bikin narasi untuk ya, apa yang mereka mau katakan, apa yang mereka mau ucapkan, apa yang mereka mau sampaikan kepada teman-teman. Itu semua butuh proses. Tapi the step that you say, yes God, I will serve you. Tuhan, aku mau melayanimu.
Sekali lagi, melayani itu jangan tuntut apa-apa. Ya, jangan tuntut apa-apa karena yang kita layani itu Tuhan. Bidang apapun pelayanan yang ada, enggak di gereja, di dalam gereja ataupun di luar gereja, pelayanan apapun, kerjakan semua itu untuk Tuhan. Tunduk dan taat kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau kamu kerjakan. Biar Tuhan sendiri yang tolong kita untuk melayani Dia dengan ketaatan yang penuh. Mari kita tundukkan kepala kita. Pemusik boleh. Dan singer juga boleh deh. Teman-teman, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita, menenangkan hati pikiran kita, renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama. Sudah berapa lamakah kamu mengenal Tuhan? Sudah berapa lama kamu datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kamu sudah menjadi tanah yang baik untuk Tuhan tabur, untuk Tuhan panggil melayani Tuhan? Jangan mau menjadi orang-orang yang hanya dilayani tanpa mau melayani. Mungkin sekarang saatnya kamu datang melayani. Mungkin sekarang saatnya kamu say yes, aku mau kerjakan pelayanan ini. Selama ini mungkin ada panggilan pelayanan kepadamu. Ada talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Tinggal kamu pakai, say yes, aku mau melayani Tuhan. Mungkin ini saatnya. Berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan yang menenangkan hati kamu, membukakan hati pikiran kamu untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali dari awal. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Tuhan, ini kami mau dengar apa yang menjadi Lord, let my heart maunya Tuhan buat kami. good soil, where love can grow and peace is understood. Kami mau berhasil dalam perjalanan ketaatan hidup kami ini. Break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let
di dalam pergumulan kami, di dalam kegalauan kami. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kami harus taat sama Engkau. Karena Engkaulah yang memiliki kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami kabur. Kami seperti Musa yang meragukan diri kami sendiri. Atau mungkin kami seperti Yunus. Yunus yang mau kerjakan pelayanan tapi gak sesuai dengan maunya Tuhan. Atau mungkin kami seperti murid-murid Tuhan yang terlalu membanggakan diri kami. Tuhan kami gak mau seperti itu. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang taat, murid-murid Tuhan yang mau dengar Tuhan, murid-murid Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Biarlah Allah, Tuhan yang benar, senantiasa berjalan bersama dengan kami, berbicara dengan kami, memberitahu kami apa yang seharusnya kami kerjakan. Tolong hidup kami boleh memuliakan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Dengan sikap yang tenang, mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, kita sama-sama mengikrarkan janji pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Yang pertama itu kita mau doain negara kita sama kasus COVID. Terus selanjutnya kita mau doain untuk camp KTB yang akan berjalan di Desember tanggal 26 sampai tanggal 28 nanti. Dan juga Natal KR yang akan berjalan di Desember juga. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah di sini pada hari Minggu ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang akan kami naikkan ya Tuhan. Yang pertama, aku mau ajak kita untuk berdoa untuk negara kita ya Tuhan. Bangsa kita Indonesia Tuhan, untuk segala pemerintahan yang sedang dijalankan pada saat ini ya Tuhan, program-program yang sedang dijalankan juga ya Tuhan, untuk ekonomi, sosial dan yang lain-lainnya Tuhan. Beserta juga aku mau berdoa juga untuk kasus COVID yang lagi ada di Indonesia Tuhan, semoga tetap terus menurun ya Tuhan kasusnya Tuhan, sehingga Indonesia bisa pulih lagi seperti dulu ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini.
Selanjutnya aku mau ngajak kita untuk berdoa untuk MKTB kita yang akan nanti diadakan Desember ya Tuhan. Semoga segala persiapan yang sedang disiapkan oleh para panitia dan juga tim lainnya ya Tuhan dapat mereka siapkan dengan baik ya Tuhan, sehingga dapat memperlancar acara nanti ya Tuhan. Berdoa juga untuk segala keperluan kebutuhan yang akan kami gunakan supaya dapat dipenuhi dan untuk mendukung acara nanti ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Dan yang terakhir aku mau ngajak kita untuk berdoa untuk acara Natal KR yang akan dilaksanakan Desember nanti ya Tuhan. Berdoa juga untuk segala persiapan yang sedang disiapkan oleh para panitia dan juga perlengkapan yang akan mendukung acara Natal nanti dapat memperlancar acara Natal nanti ya Tuhan, dan juga segala persiapan untuk penampilan Natal nanti ya Tuhan. Semoga dapat mereka persiapkan dengan baik ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak hadir karena penyakit atau sedang mengalami permasalahan ya Tuhan. Berkati dia supaya mereka dapat yang mengalami sakit dapat sembuh melalui obat-obatan dan juga dokter ya Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang sedang mungkin mengalami permasalahan, bergumul tentang apapun itu ya Tuhan, mereka dapat menemukan jalannya dan hanya berpegang pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang Engkau tambahkan di usia mereka ya Tuhan. Semoga mereka dapat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga ibadah ini dari pertengahan sekarang sampai nanti akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum memberikan persembahan, apakah masih ada yang belum dapat amplop? Oke. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Denisa, sekarang aku mau nanya nih Stefanesa, apa yang kamu dapat dari firman itu? Oh, yang aku dapat ya, kalau aku sih kayak ngerasa kena banget ya sama firmannya yang dibawain tadi. Karena tuh kayak kita tuh emang ngerasa belum sempurna dari pelayanan, terus ngerasa kayak nggak sebaik gitu. Terus nyatanya kesempurnaan itu kan bukan milik manusia, tapi miliknya Tuhan buat pelayanan. Jadi kita tuh harus melayani Tuhan tuh dengan lebih sungguh, karena Tuhan begitu baik karena memberikan kita talenta buat melayani Tuhan lebih sungguh. Bener banget sih, tadi ternyata dalam pelayanan itu Tuhan tuh kayak banyak membantu kita gitu ya. Kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh, dan sisanya biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Oke, maka dari itu mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya setiap firman yang kami dengar bukan hanya lewat ke telinga kami, tapi juga boleh kami pikirkan, kami gumulkan, kami alami bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami biar firman Tuhan yang sudah kami dengar itu pun melangkah bersama kami dalam perjalanan hidup ini. Dan biarlah kami boleh pulang, kami boleh senantiasa menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup kami boleh jadi berkat dan senantiasa melayani Tuhan. Amin. Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh sekali lagi. Dan saat teduh. Saat teduh selesai. Sekarang boleh di next. Untuk teman-teman yang baru datang, welcome to KR Komisi Remaja Pernias. Next. Untuk tema ibadah kita minggu ini, melayani lebih sungguh yang dibawain oleh Kak Denisa. Next. Untuk job pelayanannya, tadi ada pemimpin liturginya Stefanesa dan Grace. Untuk pendamping pembicaranya ada Ci Amel, BWDS-nya ada aku, Divina, PIC-nya ada Mitzi. Next. Untuk job pemusiknya, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Brandon, singernya ada Jolin, kahonnya ada Hansel, dan mulmetnya ada Elvis dan Keisha. Next. Untuk job aktivis, PJTD-nya ada Jennifer, asernya ada Yolanda, dan absennya ada Joan. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 20 November, dengan tema Kemahakuasaan Allah yang bakal dibawain sama Ko William Andreas. Untuk job pemusiknya, pianisnya ada Cimagda, gitarisnya ada Carlos, singernya ada Bagus dan Ella, untuk kahon ada Yoel, mulmetnya ada Yosua, Novel, dan Koanius. Untuk job pelayanannya, pemimpin liturginya ada Caroline, pendamping pembicaranya ada Devina Marceli,
BWDS-nya ada Mitzi dan PIC-nya ada Kenny. Job aktivisnya ada PJTD-nya Devina, asernya ada Steven, dan absennya ada Vanessa. Untuk minggu depan PD-nya jam 8 ya guys, jangan terlambat. Happy Sunday. Tapi ada satu lagi, hari ini nggak ada pre-class ya teman-teman. Terus boleh minta posternya. Oke, ini tuh poster dari Camp KTB kita tahun ini. Judulnya Miracle or Coincidence. Yang bakal diadain itu tanggal 26, 27 sampai 28 Desember. Itu nanti bakal dibawain sama aku tahu Johan tapi aku nggak tahu nama panjangnya, dibawain sama pendeta Johan. Dicatat ya teman-teman tanggalnya, tanggal 26, 27, 28 Desember. Itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kalian daftar, linknya nanti bakal di-share. Terus ajak Cici Kokonya juga, ajak teman-temannya juga ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa daftar ya. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Oke, ada lagi gak Cici Koko yang mau publi? Selain Camp KTB? Kayaknya nggak ada ya. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Ci Grace? Mau ngapain ya? Kita mau perkenalan dulu kali ya. Ya, kita perkenalan anak baru. Coba lihat kanan kirinya ada anak baru gak nih? Dari yang sebelah sini dulu ya. Boleh kenalin nama, umur, kelas berapa, sama diajak siapa? Berdiri dong. Nama saya Nilson Renadi, umurnya 17, terus kelas 12, diajaknya sama Bagus. Oke, namanya Nelson teman-teman. Kita sapa bareng-bareng ya. Belum. Halo Nelson, minggu depan datang lagi ya gitu. 1, 2, 3. Halo Nelson, minggu depan datang lagi ya. Oke, boleh deh. Welcome to KR. Hah, ada lagi ya? Kau jangan malu-malu. Berdiri dong, berdiri. Kau, ya udah kau duduk aja. Kenalin nama, kelas, terus umur berapa sama diajak siapa? Dia nggak tahu diajak. Oh ya udah nggak apa, nama sama umur sama kelasnya aja. Nama saya Yuki, umur 13, kelas 7. Namanya Yuki guys. Ayo kita sapa lagi ya. 1, 2, 3. Hai Yuki, minggu depan datang lagi ya. Malu-malu dia. Aku juga mau. Ada lagi gak? Oh iya, ada adik kecil. Boleh kenalin? Nama, kelas, umur sama diajak siapa? Nama saya Michael Calvin, kelas 8, umur 14. Diajak siapa? Datang sendiri ya? Namanya Michael Calvin guys. Ayo kita sapa lagi. 1, 2, 3. Hai Michael, minggu depan datang lagi ya. Ada lagi gak? Gak ada ya? Yang nggak ada
Sebelah sana ada. Sebelah sana ada kan? Udah gak ada ya. Udah sih gitu aja CG kita hari ini. Di belakang ada konsumsi. Jadi teman-teman jangan lupa ambil. Ini ada Cici yang mau publi. Bentar ya guys, berarti jangan pulang dulu. Kamu ngomong tengah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Ada apa nih hari ini nih? Ada apa nih? Kita mau ngapain sih hari ini? Gak tahu nih, coba langsung next aja kali ya. Boleh next aja kali ya. Oke, hola, it's Publi time. Hola, Yeay. it's Publi time. Yeay. Tepuk tangan dong. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kira-kira kita mau publi apa nih? Apa nih kira-kira acara yang biasanya ditunggu-tunggu kalau akhir tahun gitu? Ya itu paling gampang lah ya. Udah kasihin, udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya. Oke, next. Boleh langsung next aja. Sebelumnya kita introduction dulu ya. Oke, teman-teman perkenalkan aku Keisha. Dan aku Jolin. Terakhir ada Melinda, cuman Melinda lagi berhalangan. Iya, jadi diganti. jadi diganti sama Mitzi. Ya. Oke, next aja next. Oke, sebelum aku masuk ke publikasi Natal, aku mau ajak kalian untuk follow IG KR dulu. Kenapa? Karena di IG KR ini semua tentang KR bakal diupload di sini. Jadi make sure kalian gak ketinggalan info gitu. Oke. Nah jadi kalau di IG KR ini kalau misalnya kalian follow, nanti kita bakal ada konten-konten, terus bakal ada quiz-quiz berhadiah juga. Jadi jangan lupa follow dan stay tune. Nah selanjutnya kalau di YouTube KR biasanya kita ada re-upload lagi ibadah-ibadah per minggunya gitu. Terus kita KR juga ada TikTok, jadi pastiin kalian follow juga TikToknya KR, username-nya apa? KR Pernias ya? Iya. KR Pernias. Semua username itu KR Pernias, jadi gampang diinget. Jadi kalian langsung ketik aja terus pasti ketemu gitu. Oke, next. Dadah. Ini nih yang paling tunggu-tunggu gak sih? Iya betul. Jadi ini tujuan kita. Keren gak posternya? Iyalah. Oke, jadi ini poster dari Christmas celebration kita untuk tahun ini. Yang temanya itu Wonder, Bring the Christmas to the World. Kira-kira apa nih Cijolin? Latar belakangnya. Jadi dari katanya aja wonder, kita tahu ya artinya itu kasih aku pengen tahu, terus mempertanyakan suatu kebenaran dari hal itu. Kalau dihubungin ke Natal kita tahun ini, mungkin kita selalu ngerasa kalau Natal itu cuma dapetin hadiah, kado, fisiknya doang gitu kan. Atau ngerayain sama orang-orang gitu. Tapi di Natal kita ini kita bakal tahu nanti apa sih arti sebenarnya dari Natal. Dan juga apa sih kado yang sebenarnya gitu. Seperti yang kalian lihat kan ada pop-up kado. Nah itu ada hubungannya sama Natal kita gitu. Betul, jadi Natal bukan sekedar kayak kado, kita tukeran kado sama teman-teman, tapi ada makna di balik itu gitu. Untuk tanggalnya itu tolong kalian note, itu di tanggal 18 Desember 2022, bukan 2023, bukan. 18 Desember 2022. Terus untuk jamnya itu jam 1 siang di ruang kebaktian umum. Jadi bukan di sini tapi di atas. Dan bukan 8:30 ya, jam 1. Iya, bukan jam 8:30 tapi jam 1. Untuk pembicaranya kita ada sama Pak Riksa Wijaya. Terus kalau kontak personnya untuk kalian yang mau nanya-nanya lagi bisa ke line atau WA yang ada dicantum di poster. Nanti kita kirim juga harusnya. Iya, kalau di line bisa hubungin Keisha, kalau di WA bisa hubungin aku. Gitu. Betul. Jadi kalian udah inget ya,
buat tanggal, tempat, dan waktu Natalnya gitu. Mark the date, oke? Oke. Dah. Mungkin Paling aja. segitu aja sih Gitu dari aja kita. Thank you semuanya. Thank you for listening. Jangan lupa datang ya.